Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 24 ayat 37 sampai 42. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan suatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikian juga hal yang sama dalam Lukas 17 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Karena itu saudara-saudara, kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga karena kedatangan Yesus dalam firman Tuhan ini sama dengan keadaan manusia pada zaman Nuh. Apa persamaannya? Ada tiga hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yang sama dengan zaman Nuh, yaitu sebelum air bah tiba, mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Saudara-saudara, sepintasnya pernyataan ini tidak ada yang salah, tidak ada masalah dengan pernyataan Tuhan Yesus ini. Kan tidak salah kalau kita makan minum, tidak salah kita kawin, tidak salah kita menjual dan membeli, tidak salah kita membangun. Tetapi disitulah persoalannya. Hal ini menggambarkan bahwa manusia pada zaman sekarang hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia sekarang ini. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ini mengartikan bahwa manusia, bahkan juga ada banyak orang Kristen, hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia sekarang ini. Mereka tidak melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan hidup kekal. Mereka tidak melihat lagi kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan surga, dengan kekekalan, dengan kehidupan sesudah kematian. Manusia pada zaman ini hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia. Oleh sebab itu yang menjadi orientasi banyak orang, bahkan juga ada orang-orang yang sudah masuk gereja, yang menjadi orientasi mereka hanyalah hal-hal dunia. Ya, hal-hal dunia itu sama dengan apa yang Yesus katakan, hanya soal makan minum lah, hanya soal uang, hanya soal karir, hanya soal masalah seks, kawin mawin. Hanya itu menjadi yang saya lihat sekarang, yang menjadi orientasi banyak orang. Mereka tidak melihat lagi kehidupan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kekal. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hanya mencari kebahagiaan dan kenikmatan hidup kepada sesuatu yang bersifat sementara.
Tak peduli dengan hal-hal rohani. Ya, kalau toh masuk gereja itu hanya seadanya saja. Tidak ada tujuan untuk benar-benar menyenangkan Tuhan. Tidak ada tujuan untuk benar-benar memang mencari surga. Bertujuankan surga. Yaitu mereka hanya bertujuan kepada hidup yang sementara. Tidak peduli dengan hari penghakiman dan kehidupan yang akan datang, saudara-saudara. Pokoknya kesimpulannya adalah manusia pada zaman ini telah menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidupnya dan tidak lagi mementingkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu mereka tidak ada, orang-orang pada zaman ini tidak ada kerinduan untuk mengisi jiwanya dengan hal-hal rohani. Tidak ada kerinduan untuk membaca Alkitab. Tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Kalau toh mau terlibat dalam pelayanan, itu hanya untuk mencari nama saja. Hanya untuk kepentingan diri. Hanya supaya terkenal aja. Supaya orang sanjung. Supaya mendapat puji-pujian. Untuk mencari nama. Untuk kemuliaan namanya sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena orientasi mereka hanya hal-hal dunia semata-mata. Inilah yang Yesus sebutkan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman adalah ketika Yesus akan datang kedua kali. Itu sama dengan pada zaman Nuh dan juga pada zaman Lut, saudara-saudara. Zaman Nuh mereka tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Mereka tidak peduli lagi dengan perkara-perkara surgawi. Mereka tidak peduli lagi dengan berita-berita firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pokoknya kita melihat ada banyak orang yang nantinya tidak akan terangkat ke surga. Ketika Yesus datang kedua kali, mereka akan tertinggal di bumi dan mengalami penganiayaan yang besar. Mengapa? Karena orientasi mereka bukan lagi kepada Tuhan. Jika engkau orang Kristen, orang percaya, tetapi jika engkau hanya memandang kehidupan hanya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini, dunia sekarang ini, saudara tidak akan memiliki surga. Saudara tidak akan terangkat. Oleh sebab itu, lihatlah kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan hidup kekal. Kalau saudara melihat bahwa kehidupan ini adalah urusan yang berhubungan dengan hidup kekal, saudara akan melayani Tuhan. Saudara akan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara tidak akan merasa rugi berkorban buat Tuhan. Saudara tidak akan merasa rugi beribadah kepada Tuhan, karena saudara menginvestasikan hidup saudara kepada hal-hal yang bernilai keabadian. Ini hal yang pertama, di mana manusia pada zaman ini sama dengan manusia pada zaman Nuh, di mana orientasi mereka hanya kepada kebutuhan-kebutuhan yang bernilai sementara, saudara-saudara. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita semua, itu pada zaman Nuh dikatakan ada yang dibawa dan ada yang ditinggal. Ayat 39-40 jika saudara baca. Ini peringatan keras bagi yang ditinggal. Siapakah mereka? Mereka adalah bisa saja orang-orang Kristen, tapi mereka juga adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi mereka juga bisa merupakan orang-orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, tetapi tidak hidup sesuai dengan firman, tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Mereka tetap saja melakukan hal-hal yang tidak benar, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada yang diangkat dan ada yang ditinggal. Bisa saja pengertiannya begini, Bapak Ibu, ya. Kita tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang sibuk. Kita banyak kesibukan, saudara-saudara, ya. Kita punya kesibukan masing-masing. Entah itu kerja, di kantor, atau bahkan sibuk di rumah kita masing-masing sebagai ibu rumah tangga, saudara, ya. Akan tetapi, saudara, ada orang-orang walaupun dia sibuk, sesibuk-sibuknya dia masih saja tetap memberi diri untuk melayani Tuhan.
Masih saja tetap memberi diri untuk terus giat beribadah, ya. Masih tetap memberi diri untuk ikut pelayanan di mana-mana, terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Padahal mereka adalah orang-orang yang sibuk. Bayangkan saudara-saudara, mungkin dari Senin sampai Jumat mereka pergi ke kantor mungkin jam 7 pagi, pulang jam 4 atau setengah 5. Saudara-saudara, mereka begitu sibuk. Tetapi di saat-saat ibadah, di saat-saat ada pelayanan, di saat-saat ada doa puasa mungkin, di saat-saat ada kegiatan-kegiatan rohani, tetap saja orang ini ada, saudara-saudara, ya. Bahkan mungkin hari Minggu yang bagi orang lain menjadi hari liburan untuk pergi ke tempat-tempat wisata, tetapi orang ini tetap saja memilih beribadah, tetap saja memilih untuk terlibat dalam pelayanan, saudara-saudara. Dan yang dikasih Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua orang memilih jalan demikian? Yaitu militan dalam bekerja, tetapi juga militan dalam melayani Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Kelihatannya Tuhan, saudara-saudara, tidak banyak orang yang memilih jalan demikian. Nah, inilah yang dimaksud nanti, bahwa yang satu akan diangkat dan yang lain akan ditinggalkan, saudara-saudara, ya. Sebab yang satu walaupun sibuk tetapi tetap berkarya bagi Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap memberi diri untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan hal yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, apa yang sama dengan keadaan manusia sekarang dengan zaman Nuh, yaitu mereka tetap saja menjalankan kegiatan sehari-hari. Bahkan mereka mungkin sebagai orang Kristen masih saja ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi tetap saja mereka melakukan kejahatan. Tetap saja mereka melakukan dosa-dosa mereka tanpa sedikit pun bereaksi ketika mendengarkan peringatan Tuhan. Pada zaman Nuh begitu lama memperingatkan orang-orang pada zaman itu, bahkan ada air bah, ada firman Tuhan yang disampaikan Nuh. Tapi orang-orang pada zaman itu tidak peduli. Mereka tidak bereaksi sedikit pun. Mereka tetap melakukan kejahatan. Mereka tetap melakukan saja dosa-dosa mereka. Saudara-saudara, ciri yang sama juga nyata pada zaman ini. Orang makin tak peduli akan Tuhan. Mereka tak peduli akan kebenaran dan penghakiman dan keadilan. Apalagi peringatan bahwa Yesus akan datang kedua kali, kita harus berjaga-jaga. Mereka tak mau peduli. Tapi saya percaya saudara yang mendengar hari ini, yang menonton video ini, engkau dikasih Tuhan, engkau peduli kepada Tuhan, engkau peduli kepada firman Tuhan. Ingat, saya terlalu percaya Yesus tidak lama lagi akan datang. Berjaga-jagalah dan bertobatlah. Tinggalkan dosa dan kejahatanmu supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Mari kita melihat kehidupan ini sebagai urusan yang berkaitan dengan hidup kekal surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, hidup ini hanya anugerah-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau mencintai kami. Dengan firman yang telah disampaikan membuktikan bahwa Engkau mencintai kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami peduli dengan firman, supaya kami peduli dengan hidup kami, hidup rohani kami. Jika kami peduli, maka kami akan mengisinya dengan kebenaran setiap saat. Ya Tuhan Yesus, bawa kami melihat kehidupan ini sebagai urusan yang berkaitan dengan hidup kekal, di mana kami terus menyimpan harta surgawi lewat beribadah, memuji Tuhan, melayani Tuhan, dan memberi waktu-waktu kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua pendengar, biar lewat firman Allah ini mereka dapat sadar
dan bertobat, meninggalkan kehidupan hedonisme dan berbalik kepada Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.